Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mewawancarai yaitu tentang sistem perkemian dalam olahraga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Romi Menropa dan teman saya Senturi. Di sini kami akan mewawancarai Ibu pada wawancara kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Gimana sih, apa saja sih Bu Dokter penyebab terjadinya infeksi saluran kemih? Penyebab infeksi saluran kemih itu ada berbagai macam. Salah satunya diantaranya itu kebersihan daripada organ intim itu penting. Jatuhnya kalau kita kebersihan itu, kalau misalnya seperti wanita itu bersihkannya harus dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Itu salah satunya. Dan itu sering infeksi itu berbagai macam, bisa dari saluran dalam yang lembab bisa menyebabkan infeksi. Itu beberapa penyebabnya. Kebersihan daripada organ intim itu cara mencucinya, berganti cara dalam satu hari harus minimal 3 kali sehari, jangan biarkan lembab. Baru penggunaan daripada celana dalam itu sendiri juga mempengaruhi. Ya, kita pakai celana dalam yang gampang untuk kering, tidak yang buat gatal, itu membuat infeksi juga. Terus infeksi saluran kemih juga sering terjadi kalau kita kurang minum, jadi buang air kecilnya itu jadi tersendat, jadi itu juga bisa menyebabkan infeksi. Jadi Bu, apakah ada hubungan performa atlet dan volume cairan? Ada pengaruhnya performa cairan dengan atlet. Jadi kalau misalnya kita sebagai atlet kan kita butuh banyak cairan, apalagi mereka beraktivitas lebih dibanding kita yang biasanya posisinya. Jadi kalau misalnya atlet itu harus lebih banyak punya di tubuh kita ini kan paling 90% dari tubuh kita diperlukan itu cairan. Jadi kalau kita kurang cairan, kita akan dehidrasi. Jadi pada atlet pun harus, dia kan misalnya kita bilang atlet misalnya bola kaki ataupun bola basket, misalnya bola kaki perlu berapa durasi? 90 menit ya? Iya, 90 menit. Itu kan bergerak terus. Dimana kan kalau kita aja yang tidak bergerak aja, kita aja haus, apalagi mereka. Jadi volume cairan itu banyak. Jadi Bu, dampak dehidrasi dalam olahraga itu apa? Banyak. Kalau dehidrasi pada gimana itu namanya? Dampak dehidrasi dalam olahraga. Kalau kita dehidrasi kita kan bisa pingsan. Kalau kita kurang cairan, terlalu haus posisinya itu. Kalau banyak macam sih, kalau misalnya kita kalau kurang cairan tuh dehidrasi tidak terselesaikan, kita akan bisa meninggal posisinya. Berarti papan juga ya? Bagaimana sih kebutuhan cairan individu dalam bervariasi berdasarkan jenis olahraga yang diikuti? Itu ada hitung-hitungannya sih. Kalau itu posisinya itu ada hitungan kebutuhan berat badan kali ini. Selanjutnya, mengapa atlet perlu memperhatikan aspek elektrolit dalam kadar dehidrasi mereka selama aktivitas fisik intens? Mengapa atlet perlu memperhatikan aspek elektrolit dalam kadar dehidrasi mereka selama aktivitas fisik intens? Kalau misalnya kita cerita tentang aktivitas atlet, jadi dia kan dalam tubuh kita perlu daripada elektrolit, ada natrium, kalium, kalsium posisinya kan. Jadi ion-ion itu kan membantu daripada peredaran darah juga, aliran darah. Jadi kalau misalnya ion dalam tubuh kita kurang, posisinya bagaimana bisa kita dehidrasi, bisa sesak napas, posisinya seperti itu. Kalau sedangkan olahragawan memerlukan asupan yang cukup, makan gizi, minuman, dia tidak asupan itu tercukupi. Jadi Bu, apakah terdapat perbedaan kebutuhan hidrasi antara atlet pria dan wanita
Dan mengapa tersebut penting dalam konteks olahraga? Kalau secara hitungannya itu ada perbedaannya, karena dari berat badan wanita dan berat badan pria itu berbeda. Dan massa otot pria dan wanita berbeda, pasti ada perbedaannya. Makanya dari olahragawan wanita dan pria juga dibedakan kan. Maksudnya mereka skala untuk memiliki massa otot berbeda. Bu, mengenai air kelapa muda, Bu. Mengapa air kelapa muda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status hidrasi pada atlet bola basket? Kalau misalnya, kalau kita sadari sendiri kalau air kelapa itu mengandung ion mineral yang dibutuhkan oleh tubuh posisinya. Gak hanya atlet, kalau kita lagi dehidrasi pasti kita cari Air kelapa. Jadi Bu, ini kan apa saja tanda-tanda gagal ginjal? Kalau tanda gagal ginjal, umumnya itu dia ada nyeri pinggang, mual-muntah, kadang bagian tekanan darah tinggi, kaki juga bengkak, buang air kecil juga susah, sedikit bahkan tidak ada. Itu sih sebenarnya tanda-tanda gagal ginjal. Gejala yang ditimbulkan saat dehidrasi adalah Kalau dehidrasi, biasanya kalau pada pasien-pasien dehidrasi itu dia sakit kepala, dia soalnya haus terus, ibaratnya baru turgor kulit. Kalau turgor kulit kita bilang kulitnya elastisitas kulitnya itu udah nggak baik. Kita biasanya itu kurang dari 2 menit, dia itu udah lebih daripada 2 menit. Itu sih lebih muncul awal. Baru kita lihat bibirnya itu biasanya kering, pucat. untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Kalau kita untuk cegah dehidrasi ya kita minum, khususnya minumnya air putih, nggak perlu sih air yang macam-macam yang sering beredar ya kan, pakai botol atau apa gitu. Ya air putih saja, air putih minimal 1 hari 2 liter. 2 liter ya. Khususnya biar cukup, apalagi kita kan 90%-nya air. Jadi kita untuk mencukupinya ya satu hari, ya jangan terlalu banyak, maksudnya jangan kenyang, jangan penuh dulu, maksudnya seperti gini, misalnya kita makan gitu kan, jangan langsung banyak airnya, jadi kita cepat kenyang kan gitu. Posisinya kita jarakin 1 jam atau 2 jam 1 gelas air, jadi kan ada 10 gelas air, Satu hari iya, berapa? 10 gelas air. Kalau pada saat olahraga, cara mengatasi dehidrasi itu Kalau pada saat olahraga di awal sih, sebelum kita mulai olahraga kan ada pemanasan, di situ kita ambil jarak untuk minum di sini. Makan dapat, tapi kita kan nggak boleh langsung pas olahraga langsung kita banyak minum nih, kan nggak bisa kan posisinya. Ya kita pakai jarak 1 jam atau 2 jam sebelum olahraga. Di saat pemanasan, sebelum pemanasan udah kita diselingi minum, posisinya baru dia pas fase istirahat, karena dia itu kan kita jadi harus maintain lah. Apalagi kan olahragawan itu harus tahu, oh ini aku udah mulai ini perlu minum nih, jadi kayak perlu jeda latihannya kan, dari saat latihan apalagi saat mau turnamen kan beda lagi kan. Mengenai pembentukan urin, kami sih belum tahu sih tahap proses pembentukan urin di dalam ginjal. Apa saja tahapnya? Kalau tahap urin itu ada 3, filtrasi, resorpsi, fermentasi. Di filtrasi ini itu pertama kali urin itu kita minum, dihasilkan urin pertama kali di filtrasi di ginjal. Dimana di filtrasi itu masih ada asam amino, glukosa, masih larut, dia masuklah ke reabsorpsi. Reabsorpsi itu kita posisinya di situ ada untuk terjadinya urin. Posisinya urin di situ di reabsorpsi, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, posisinya kayak itu. Baru dikeluarkan di alimentasi, di paru-paru, posisinya seperti itu. Banyak kalau misalnya
kita bilang dari itu kan prosesnya, kalau misalnya alatnya sudah pakai ibaratnya dari ginjal masuk ke ureter, dari ureter masuk di sampel ke vesikalernya atau ke anatomi, masuklah ke uretra, terus itu masuklah ke untuk tempat buang. Kemudian kontinensi urin atau peningkatan frekuensi hipertomi dapat diatasi dengan inkontinensi ya urin atau peningkatan frekuensi hipertomi dapat diatasi dengan cara apa? Itu jenis-jenis hormon sih. Jadi kita itu setiap di peristaltik kan 5 menit sekali, 5 menit itu buang air kecil. Dia setiap 5 kali peristaltik. Peristaltik itu adalah gerakan daripada usus. Kalau misalnya pengurangan atau apa itu balik lagi kita sebut ke minuman apa yang kita minum, apa yang kita makan itu mempengaruhi daripada infeksi urin. Jadi Bu, mengapa wanita lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih dibandingkan laki-laki? Karena letaknya kalau itu yang menyebabkan lebih gampang kemas. Itu antara uretra perempuan dengan laki-laki ke penisnya wanita lebih rendah, ke vagina itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dulu wawancara kepada Bu Dokter Elizabeth Nusitauli, kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.